Selamat datang di video kami tentang Segitiga Bermuda, wilayah yang penuh dengan misteri dan fakta menarik. Terletak di Samudra Atlantik Utara, Segitiga Bermuda telah lama menjadi subjek spekulasi dan legenda, dengan kisah-kisah tentang kapal, pesawat, dan orang-orang yang menghilang tanpa jejak. Selama beberapa dekade, Segitiga Bermuda telah mengilhami imajinasi kita, memicu rasa ingin tahu dan sedikit rasa takut. Hari ini, kita akan memulai perjalanan untuk mengungkap kebenaran di balik mitos, mengeksplorasi fakta-fakta yang diketahui, dan menyelidiki misteri yang belum terpecahkan, yang terus menyelimuti wilayah laut yang penuh teka-teki ini. Bergabunglah dengan saya saat kita menavigasi perairan berbahaya dari pengetahuan dan spekulasi, mengungkap rahasia Segitiga Bermuda, dan menemukan apakah kebenarannya lebih asing daripada fiksi. Segitiga Bermuda, sebuah wilayah yang diselimuti misteri, bahkan tidak memiliki batas yang disepakati secara universal. Bentuknya yang samar-samar, menyerupai segitiga secara longgar, membentang di hamparan luas Samudra Atlantik Utara. Beberapa peta dan bagan menggambarkan wilayah yang relatif kecil, sementara yang lain menunjukkan wilayah yang jauh lebih besar, dengan perkiraan luas total berkisar antara 1.300.000 hingga 3.900.000 km persegi. Ketidakpastian ini menambah daya pikat Segitiga Bermuda, mengaburkan batas-batas antara kenyataan dan legenda, tanpa definisi yang jelas tentang di mana ia dimulai dan berakhir, memisahkan fakta dari fiksi menjadi semakin sulit. Tetapi bahkan tanpa batas yang pasti, daya pikat Segitiga Bermuda tetap ada, menarik kita ke dalam jaring misterinya. Bergabunglah dengan saya saat kita menjelajahi lebih dalam misteri Segitiga Bermuda, mengungkap lapisan legenda dan mengungkap kebenaran di balik mitos. Nama Segitiga Bermuda, dengan konotasi misteriusnya, relatif baru dalam sejarah. Itu tidak muncul dalam kesadaran publik sampai tahun 1964, ketika penulis Vincent Gaddis menciptakan frasa dalam sebuah artikel untuk majalah Pulp. Artikel Gaddis, yang secara sensasional menggambarkan hilangnya banyak kapal dan pesawat di wilayah tersebut, memikat imajinasi publik selamanya menghubungkan nama Segitiga Bermuda dengan kisah-kisah yang tidak dapat dijelaskan. Namun, selama berabad-abad sebelum frasa tersebut dicetak, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Segitiga Bermuda telah menarik perhatian para pelaut dan penerbang. Kisah-kisah tentang laut yang berbahaya, perubahan cuaca yang tidak menentu, dan hilangnya kapal yang tidak dapat dijelaskan telah diturunkan dari generasi ke generasi, menanamkan rasa takut dan kekaguman di hati banyak orang. Tetapi baru setelah artikel Gaddis bahwa legenda Segitiga Bermuda benar-benar menguasai jiwa publik, memicu gelombang spekulasi dan perdebatan yang berlanjut hingga hari ini. Terlepas dari reputasinya yang menakutkan, Segitiga Bermuda tidak termasuk dalam 10 perairan paling berbahaya di dunia untuk pelayaran. Ini menurut sebuah studi tahun 2013 oleh World Wildlife Fund, WWF. Studi tersebut, yang menganalisis data kecelakaan pelayaran dan faktor risiko lingkungan, menemukan bahwa Segitiga Bermuda tidak menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi kapal daripada banyak daerah pelayaran padat lainnya di seluruh dunia. Faktanya, wilayah ini dilalui oleh beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan kapal kargo, kapal pesiar, dan kapal pribadi menavigasi perairannya setiap hari. Jadi, mengapa Segitiga Bermuda mendapatkan reputasi yang begitu berbahaya? Jawabannya terletak pada kombinasi faktor-faktor, termasuk sejarah maritimnya yang kaya, lokasinya di wilayah yang rawan badai, dan kecenderungan cerita sensasional untuk mengaburkan fakta. Chapter 4, Jalan Raya Lautan Lalu Lintas Maritim di Segitiga Bermuda. Terlepas dari reputasinya yang menakutkan, Segitiga Bermuda adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Setiap hari, banyak kapal, mulai dari kapal kargo besar hingga kapal pesiar mewah, melintasi perairannya, mengangkut barang, orang, dan perdagangan melalui wilayah tersebut. Lokasi Segitiga Bermuda, yang terletak di antara pantai timur Amerika Serikat, Pulau Bermuda, dan pulau-pulau Karibia, menjadikannya jalur pelayaran utama untuk kapal yang melakukan perjalanan antara Atlantik Utara dan Teluk Meksiko. Selain lalu lintas maritim komersial, Segitiga Bermuda juga merupakan tujuan populer untuk berperahu rekreasi dan berlayar. Perairannya yang biru jernih, kehidupan laut yang melimpah,
dan pulau-pulau yang indah menarik para pelaut dan penggemar olahraga air dari seluruh dunia. Chapter 5, Fiksi dan Kemarahan Alam, Memahami Cuaca Segitiga Bermuda. Lokasi segitiga Bermuda di Samudra Atlantik Utara menempatkannya di jalur badai tropis dan angin topan, terutama selama musim badai Atlantik yang berlangsung dari Juni hingga November. Badai ini dapat membawa angin kencang, laut ganas dan hujan lebat, menimbulkan bahaya signifikan bagi kapal dan pesawat. Selain badai, segitiga Bermuda juga dipengaruhi oleh arus teluk, arus laut yang kuat dan bergerak cepat yang mengalir melalui wilayah tersebut. Arus teluk dapat menciptakan kondisi laut yang berbahaya, termasuk ombak besar, arus yang tidak dapat diprediksi, dan kabut yang dapat dengan cepat muncul dan menghilang. Faktor-faktor ini dikombinasikan dengan potensi kesalahan manusia dan variabel tak terduga lainnya yang melekat pada perjalanan laut dan udara, membantu menjelaskan beberapa hilangnya dan kecelakaan yang terjadi di segitiga Bermuda selama bertahun-tahun. Chapter 6, Kedalaman Misterius, Menjelajahi Jurang Milwaukee. Terletak di dalam batas segitiga Bermuda yang penuh teka-teki, terletak jurang bawah laut yang dikenal sebagai Milwaukee Deep, titik terdalam di Samudra Atlantik Utara. Palung Puerto Rico, yang membentang lebih dari 500 mil di sepanjang dasar laut, mencapai kedalaman maksimum yang mengejutkan, yaitu 8.380 meter di Milwaukee Deep. Kedalaman jurang yang sangat besar ini, setara dengan lebih dari 6 menara Eiffel yang ditumpuk ujung ke ujung, telah lama memikat imajinasi para ilmuwan, penjelajah, dan penggemar misteri. Meskipun kemajuan dalam teknologi kelautan, Milwaukee Deep tetap menjadi lingkungan yang menantang dan kurang dieksplorasi. Tekanan air yang sangat besar, kegelapan total, dan suhu dingin menciptakan hambatan tangguh untuk eksplorasi manusia. Chapter 7, Misteri yang Tersisa, Pertanyaan yang belum terjawab dari segitiga Bermuda. Terlepas dari banyaknya penelitian dan spekulasi, segitiga Bermuda tetap menjadi sumber daya tarik dan intrik yang tak habis-habisnya. Sementara banyak hilangnya dan kecelakaan yang terjadi di wilayah tersebut dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kondisi cuaca, kesalahan manusia, dan bahaya navigasi, yang lain tetap tidak dapat dijelaskan, memicu imajinasi dan memicu teori, mulai dari yang masuk akal hingga yang fantastis. Jumlah pasti kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda selama bertahun-tahun masih belum pasti, dengan perkiraan bervariasi tergantung pada sumber dan kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan hilang di wilayah tersebut. Beberapa peneliti berpendapat bahwa jumlah hilangnya yang dikaitkan dengan segitiga Bermuda telah dilebih-lebihkan, menunjukkan bahwa banyak kecelakaan yang terjadi di luar batas wilayah tersebut atau memiliki penjelasan yang masuk akal. Namun demikian, hilangnya dan kecelakaan tertentu terus membingungkan para peneliti dan memicu spekulasi. Kapal-kapal telah lenyap tanpa jejak, meninggalkan sedikit atau tanpa puing-puing, sementara pesawat telah menghilang dari radar, hanya menyisakan sedikit petunjuk tentang nasib mereka. Segitiga Bermuda, dengan sejarahnya yang penuh teka-teki dan daya pikatnya yang abadi, terus memikat dan menginspirasi kita. Sementara sains dan akal sehat telah menjelaskan banyak misteri yang pernah menyelimuti wilayah tersebut, beberapa pertanyaan tetap tidak terjawab, mengundang kita untuk merenungkan misteri lautan dan batas-batas pemahaman kita. Apakah kita memilih untuk percaya pada penjelasan supernatural atau berpegang teguh pada penjelasan ilmiah? Segitiga Bermuda berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan alam yang luas dan misteri tak berujung yang dimiliki planet kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.